Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Evita Sari dari Akuntansi 2019 di Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini saya mau menceritakan ulang tentang pembuatan pensiun worksheet supaya memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah 2 saya. Nah, kali ini saya sudah menyediakan kolom pensiun worksheet, soal dan juga jurnal entry-nya. Nah, pertama, pada pensiun worksheet itu terdapat dua bagian, ada general journal entry dan juga memory core. Nah, dalam general journal entry ini terdapat item, annual pension expense, cash, pension asset atau liability, dan juga pada memory core terdapat defined benefit obligation atau kita singkat sebagai DBO, juga plan asset. Nah, kemudian ada soal yang sudah saya screenshot dari buku Kieso, bahwa Zarle Company ini pada tahun 2015 memiliki data sebagai berikut. Plan aset pada tanggal 1 Januari 2015 itu sebesar 100.000 euro, kemudian DBO pada saldo awalnya itu sebesar 100.000 euro juga. Kemudian ada annual service cost sebesar 9.000 euro, diskon rate 10%, kemudian funding contribution-nya 8.000 euro, dan juga benefit yang dibayarkan kepada pensiun pada tahun tersebut adalah 7.000 euro. Nah, selanjutnya kita isi DBO dan juga plan asetnya dulu nih teman-teman. Bisa kita lihat dari soal bahwa plan asetnya itu kan sebesar 100.000 euro dan DBO-nya juga sebesar 100.000 euro. Nah, sebelumnya di sini angka yang berwarna merah itu adalah kredit, sedangkan yang hitam adalah debit. Kemudian, kenapa di sini DBO-nya itu dikredit? Nah, karena DBO ini kan adalah kewajiban, dan saldo normal dari kewajiban adalah kredit. Dan saldo normal dari aset adalah debit. Nah, kemudian setelah sudah kita isi DBO dan plan asetnya, kita bisa melihat nih service cost. Di sini pada soal terlihat service cost-nya ini adalah 9.000 euro. Di sini service cost kita masukkan ke dalam annual pension expense dan di DBO-nya itu dikredit. Kenapa di DBO-nya ini dikredit? Karena pada DBO ini dia akan menambah kewajiban perusahaan untuk membayar manfaat karyawan tersebut, makanya dia dikredit. Kemudian ada interest expense. Di interest expense ini bagaimana carinya? Kenapa bisa 10.000? Di interest expense ini kita cari perkalian dari DBO yaitu sebesar 100.000 euro dikalikan dengan diskon rate-nya 10%. Jadi menghasilkan 10.000. Nah, di sini kenapa debit? Karena kan saldo normal dari expense adalah debit ya. Jadinya di sini debit. Kemudian di DBO-nya ini interest expense ini kan beban, jadinya dituliskan kredit pada DBO. Selanjutnya ada interest revenue, yaitu perkaliannya sama seperti interest expense, namun menggunakan plan asset. Pada interest revenue ini, plan asset dikalikan dengan diskon rate-nya yaitu 10%, menghasilkan 10.000 juga, tetapi di sini tertulis kredit. Karena revenue saldo normalnya adalah kredit. Dan dimasukkan ke dalam plan aset ya, karena revenue itu kan menambah aset kita. Kemudian ada contribution. Di sini contribution ini merupakan kas perusahaan yang disisihkan untuk menjadi aset program yang dilakukan. Nah, makanya cash di sini kredit dan dimasukkan ke dalam plan aset sebesar 8.000 debit. Kemudian ada juga benefit. Benefit itu adalah jumlah pensiun yang dibayarkan kepada pensiunan dari perusahaan. Nah, di sini kenapa dia di debit dan di plan asetnya di kredit? Karena benefit ini sama-sama mengurangi dari DBO dan plan aset tersebut. Kemudian kita jumlahkan nih journal entry pada tahun 2015. Di sini kan sudah tertera 9.000 ditambah 10.000 dikurangi 10.000, maka hasilnya 9.000 di debit. Cashnya 8.000. Kemudian di DBO kita jumlahkan juga dan plan aset. Di sini menghasilkan 112.000 euro dan 111.000 euro. Selanjutnya kita bisa mencari selisihnya nih teman-teman. Kita bisa mencari selisih pensiun aset atau liability ini dari annual pension expense dikurangi dengan cash. Hasilnya 1.000 di debit.
Kemudian yang selisih dari DBO dan plan aset juga kita hitung menjadi 112.000 dikurangi dengan 111.000 euro, yaitu 1.000. Kemudian kalau sudah, kita bisa masukkan journal entry-nya nih teman-teman. Di sini ada pension expense, yaitu 9.000 yang tadi kita dapatkan di annual pension expense. Kemudian cash-nya 8.000 di kredit ya. Juga pensiun aset atau kewajibannya sebesar 1.000. Sekian yang bisa saya ceritakan kembali mengenai pembuatan pensiun worksheet. Semoga bisa memenuhi nilai tugas AKM 2 saya. Terima kasih.